Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Adi Nugroho, kelas akuntansi syariah 4E. Di sini saya akan membacakan materi tentang uji hipotesis 2 sampel. Untuk yang uji hipotesis 1 sampel merupakan uji mencari kebenaran parameter populasi dari statistik sampel seperti uji rata-rata dan uji proporsi. Sedangkan untuk yang uji hipotesis 2 sampel yaitu uji untuk membandingkan parameter 2 sampel. Uji hipotesis 2 sampel dibagi menjadi 3, yaitu uji rata-rata, uji proporsi, dan uji varian. Yang uji rata-rata dibagi menjadi populasi bersifat independen dan populasi bersifat dependen. Yang uji populasi bersifat independen masih lagi dibagi menjadi sampel besar dengan uji Z dan sampel kecil dan uji T. Uji rata-rata bersifat independen dan sampel besar. Jika standar deviasi populasi diketahui, maka menggunakan standar deviasi. Rumusnya seperti yang ada di PPT, yaitu menggunakan standar deviasi populasi 1 dan 2. Sedangkan jika standar deviasi populasi tidak diketahui, yaitu dengan standar deviasi dari sampel yang diambil populasi 1 dan 2. Lembaga riset pemasaran ingin mengetahui waktu tunggu para nasabah Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah melakukan transaksi. Sebanyak 75 dan 70 nasabah Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah dipilih secara acak. Hasilnya menunjukkan rata-rata waktu tunggu di Bank Syariah Mandiri 5 menit dengan standar deviasi 0,30 menit. Sedangkan di Bank BNI Syariah waktu lama menunggu itu 5,30 menit dengan standar deviasi 0,45 menit. Dengan derajat keyakinan 1%, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa waktu tunggu di BNI Syariah lebih lama dibandingkan Bank Syariah Mandiri? Dengan cara memilih tingkat signifikan, yaitu sigma sama dengan 1%, uji distribusi Z karena sampelnya besar, lalu membuat keputusan nilai Z kritis uji satu sisi pada sigma sama dengan 1%, yaitu 2,33. Nilai Z hitung 2,30 lebih kecil dari nilai Z kritis 2,33, sehingga kita gagal menolak hipotesis 0. Kesimpulannya, bahwa sampel belum cukup memberi bukti bahwa waktu tunggu melakukan transaksi BNI Syariah lebih dibandingkan Bank Syariah Mandiri. Interval estimasi rata-rata dua populasi independen dan sampel besar. Interval estimasi perbedaan rata-rata dua populasi dengan derajat keyakinan A dikurangi sigma sebagai berikut. Rumusnya ada di PPT dengan keterangan rata-rata sampel yang diambil dari populasi 1 dan 2. Untuk SS itu keterangannya standar deviasi dari sampel yang diambil populasi 1 dan 2, yaitu, dan ada nilai distribusi Z dan jumlah sampel 1 dan 2 untuk yang N1 dan N2 itu. Dengan derajat keyakinan 99%, tentukan besarnya estimasi interval perbedaan rata-rata waktu tunggu melakukan transaksi di Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri. Untuk pengerjaannya ada di PPT. Uji rata-rata dua populasi independen dan sampel kecil. Bila kita mempunyai sampel kecil jumlah kurang dari 30, maka uji hipotesis statistika yang digunakan adalah uji T. Uji hipotesis 2 sampel dengan uji distribusi T harus memenuhi syarat. Yang pertama, populasi harus mengikuti distribusi normal. Yang kedua, dua sampel dari dua populasi yang independen. Yang ketiga, standar deviasi dua populasi adalah sama. Contoh,
Seorang dosen pengampu statistika mencatat bahwa nilai ujian statistika mahasiswi lebih baik dari mahasiswa. Untuk membuktikan hal ini, diambil nilai ujian akhir 9 mahasiswi dan 10 mahasiswa secara random sebagai berikut. Untuk nilai mahasiswi yaitu 88, 80, 81, 90, 68, 78, 81, 76, dan 60. Untuk nilai mahasiswa yaitu 73, 68, 68, 96, 66, 83, 76, 79, 80, 77, dan 72. Dengan asumsi kedua populasi mengikuti distribusi normal dan mempunyai standar deviasi populasi yang sama, apakah bisa disimpulkan bahwa nilai ujian statistika mahasiswa lebih tinggi dari mahasiswa dengan sigma sama dengan 1%? Yang pertama itu harus memilih tingkat signifikan, yaitu sigma sama dengan 1%. Uji statistika KT karena sampelnya kecil. Yang ketiga itu membuat keputusan nilai T kritis sigma sama dengan 1, uji satu sisi dengan sebesar 9 ditambah 10 dikurang 2 sama dengan 17 sebesar 2,567. Nilai T hitung 0,2444 lebih kecil daripada nilai T kritis 2,567 sehingga gagal menolak hipotesis 0. Hal ini bisa disimpulkan sampel tidak cukup memberi bukti bahwa nilai ujian statistika mahasiswa lebih tinggi dari ujian mahasiswa. Uji rata-rata dua populasi independen untuk sampel kecil dengan Excel. Tabelnya ada di PPT ya. Interval estimasi rata-rata dua populasi independen untuk sampel kecil. Tentukan besar estimasi interval perbedaan rata-rata nilai ujian statistika antara mahasiswi dan mahasiswa dengan derajat keyakinan 99%, nilai T kritis dan derajat keyakinan 99% dengan def 17 sama dengan 9 ditambah 10 dikurang 2 adalah 2,898. Uji rata-rata dua populasi pada populasi bersifat dependen atau paired sample t-test. Untuk rumusnya ada di PPT dengan keterangan untuk D yang di atasnya itu rata-rata perbedaan antara dua sampel yang SD adalah standar deviasi dari perbedaan dua sampel dan N jumlah observasi dua sampel. Contoh, perusahaan di bidang elektronik ingin meningkatkan penghasilan para salesnya dengan melakukan training kepada para sales tersebut. Sampel 10 pekerja diambil secara random dengan tingkat sigma sama dengan 5%. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa rata-rata penghasilan sales sesudah training lebih tinggi? Maka kita harus memilih tingkat signifikan, yaitu sigma sama dengan 5%. Uji statistika T karena sampelnya kecil. Yang ketiga, membuat keputusan nilai T kritis A sama dengan 5%, uji satu sisi dengan sebesar 10 dikurang 1 sama dengan 9 sebesar 1,833. Tabel dan rumusnya ada di PPT. Nilai T hitung 3,715 lebih besar dari nilai T kritis sama 1,833 sehingga kita menolak hipotesis 0. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa sampel cukup memberi bukti bahwa rata-rata penghasilan sesudah training lebih tinggi. Uji rata-rata dua populasi dependen untuk sampel kecil dengan Excel.
sebutannya ada di PPT. Interval estimasi sampel dependent. Interval keyakinan untuk perbedaan rata-rata sampel dependent. Tentukan besar estimasi interval perbedaan rata-rata gaji karyawan bagian sales sebelum dan sesudah training dengan derajat keyakinan 95%, nilai T kritis dengan derajat keyakinan 95% dan F sebesar 10 dikurang 1 sama dengan 9 adalah 2,262. Training telah meningkatkan gaji karyawan dengan perbedaan antara 0,6005 juta rupiah sampai dengan 0,1448 juta rupiah. Uji proporsi dua populasi. Untuk rumus ada di PPT dengan keterangan P1 B2 proporsi sampel dan 2. Untuk PC itu proporsi gabungan dan N1 N2 jumlah sampel 1 dan 2. Untuk keterangan X1 X2 itu jumlah kejadian sampel 1 dan 2. Contoh perusahaan asuransi syariah atau takaful sedang meneliti masalah penyebab kecelakaan mobil para pemegang polis berdasarkan jenis kelamin. Dari 1.800 sampel pengemudi pria dan wanita masing-masing menunjukkan selama 5 tahun telah terjadi kecelakaan sebanyak 3,350 dan 200 pada sigma 5%. Apakah bisa disimpulkan bahwa proporsi kecelakaan pengemudi pria lebih besar dari proporsi kecelakaan dari pengemudi wanita? Yang pertama itu memilih tingkat signifikan, yaitu sigma sama dengan 5%. Dengan uji statistika dengan Z, uji statistika Z membuat keputusan nilai Z kritis sigma 5% uji satu sisi sebesar 1,65. Untuk P1 sama dengan 0,35 dan P2 dengan nilai 0,25. Rumusnya ada di PPT. Nilai Z 2,05 lebih besar dengan Z kritis 1,65 sehingga kita menolak hipotesis 0. Kesimpulannya bahwa sampel cukup memberi bukti bahwa proporsi kecelakaan dari pengemudi pria lebih besar dari pengemudi wanita. Interval estimasi uji proporsi 2 sampel dengan derajat keyakinan 95%. Ketentuan besarnya estimasi interval perbedaan proporsi kecelakaan antara pengemudi pria dan pengemudi wanita. Proporsi kecelakaan pengemudi pria lebih besar dari pengemudi wanita dengan tingkat proporsi antara 0,1421 dan 0,0579. Sekian pembacaan materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.